Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 2, Sistem Informasi B 2022, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konsep pemodelan sistem menggunakan diagram DFD atau Data Flow Diagram dan diagram konteks. Next, untuk kelompok kami ada 5 orang, yaitu Naura Aida Nasita, Yeski Alvenatan, kemudian Valentino Rossi, Ibrahim Kais, dan Ali Alif Livi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan sistem itu sendiri. Pemodelan sistem merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari sebuah elemen dan komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan. Pemodelan sistem dapat diartikan sebagai proses membangun atau membentuk suatu model dari suatu sistem nyata dalam bahasa formal tertentu. Kemudian beberapa karakteristik dari pemodelan sistem itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, dibuat dalam bentuk grafis dan tambahan keterangan secara tekstual. Kemudian dapat diamati dengan pola top-down dan partition. Dan yang ketiga, memenuhi persyaratan minimal redundansi. Dan yang terakhir, dapat mempresentasikan tingkah laku sistem dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian untuk sistem itu sendiri adalah suatu kumpulan atau himpunan dari kegiatan, komponen, unsur, elemen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi dan saling berhubungan satu dengan yang lain, melakukan kerjasama dengan cara-cara tertentu secara harmonis, sehingga membentuk kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, sebuah sistem terdiri dari input, proses, dan output. Ketiga hal tersebut merupakan konsep sebuah sistem yang paling sederhana. Suatu sistem dapat dikatakan sebagai sistem yang baik apabila memiliki karakteristik tertentu. Untuk tujuan dari pemodelan sistem itu sendiri yaitu untuk menganalisis dan memberi prediksi yang dapat mendekati kenyataan sebelum sistem ditetapkan di lapangan. Selain itu, tujuan pemodelan sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membantu dalam memahami karakteristik dari sistem yang akan dibangun. Yang kedua, menentukan model sistem yang tepat untuk diimplementasikan. Yang ketiga, menganalisa kebutuhan user dalam membuat sebuah model sistem. Yang keempat, menggambarkan keinginan dan kebutuhan dari user akan sebuah sistem secara spesifik. Yang kelima, memudahkan dalam melakukan eksperimen dengan sistem itu sendiri. Dan yang terakhir, memprediksikan bagaimana suatu sistem akan bekerja sebelum sistem dibuat. Dengan pemodelan sistem, segala permintaan dan kebutuhan dari user dapat diwujudkan dalam bentuk model yang dapat diimplementasikan dengan tepat. Pemodelan sistem juga dapat membantu dalam mencari solusi masalah-masalah yang muncul pada sistem yang dibangun. Komponen sistem yaitu unsur-unsur yang membentuk sistem dan saling berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Beberapa karakteristik dari komponen sistem ialah yang pertama, komponen sistem saling berinteraksi dan berkaitan satu dengan yang lain. Yang kedua, komponen sistem memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Yang ketiga, komponen sistem saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, komponen sistem membentuk kesatuan yang utuh. Dalam sebuah sistem, komponen dapat berupa elemen-elemen yang lebih kecil seperti subsistem atau bagian dari sistem. Interaksi antara komponen sistem sangat penting dalam mencapai tujuan sistem secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk pada elemen elemen sistem adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang membentuk sistem dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen sistem dapat berupa subsistem atau bagian dari sistem yang lebih kecil. Elemen sistem saling mempengaruhi satu sama lain dan membentuk kesatuan yang utuh dan dalam sistem. Dalam sebuah sistem, elemen dapat berupa variabel, komponen, atau unsur yang terorganisasi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara elemen sistem sangat penting dalam mencapai tujuan sistem secara efektif dan efisien.
Untuk interaksi antara elemen dalam sebuah sistem adalah hubungan timbal balik antara elemen-elemen yang membentuk sistem dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi antara elemen sistem sangat penting dalam mencapai tujuan sistem secara efektif dan efisien. Dalam sebuah sistem, interaksi antara elemen dapat berupa aksi saling pengaruhi, rangsangan, pengaruh, stimulus, tanggapan, respon, atau reaksi. Interaksi antara elemen sistem dapat berubah-ubah dan menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang terjadi pada sistem. Next. Level abstraksi. Level abstraksi ini yaitu tingkat atau derajat penyederhanaan suatu sistem atau data yang diwakili oleh model atau representasi tertentu. Level abstraksi dapat dibagi menjadi 3, yaitu level fisik, level konseptual, dan level logika. Berikut ini merupakan penjelasan tentang level high dan level low. Untuk level tinggi atau level high pada level abstraksi adalah level yang lebih tinggi dan lebih abstrak dari suatu sistem atau data. Pada level ini, sistem atau data diwakili dengan model atau representasi yang lebih sederhana dan lebih umum. Contoh dari level high pada level abstraksi adalah level konseptual pada pemodelan data. Untuk level rendah atau level low pada level abstraksi ini yaitu level yang lebih rendah dan lebih detail dari suatu sistem atau data. Pada level ini, sistem atau data diwakili dengan model atau representasi yang lebih kompleks dan lebih spesifik. Contoh dari level low pada level abstraksi yaitu level fisik pada pemodelan data. Masuk pada notasi pemodelan. Yang pertama yaitu diagram alir data atau DFD, data flow diagram. Data flow diagram ini merupakan alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun terkomputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Di sini merupakan simbol-simbol. Yang pertama yaitu external entity atau entitas luar. Simbol ini menunjukkan orang, organisasi, atau sistem yang berada di luar sistem tetapi berinteraksi dengan sistem. Yang kedua yaitu data flow. Diberi simbol panah. Simbol ini merupakan satu data tunggal atau kumpulan logis suatu data selalu diawali atau diakhiri pada suatu proses. Yang ketiga yaitu proses adalah aktivitas atau fungsi yang dilakukan untuk alasan bisnis yang spesifik, bisa berupa manual maupun terkomputerisasi. Dan yang terakhir yaitu data store atau kumpulan data yang disimpan dengan cara tertentu. Data yang mengalir disimpan dalam data store. Di sini ada komponen diagram alir data DFD. Yang pertama yaitu user atau terminator. Merupakan kesatuan di luar sistem atau external entity yang memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem antara terminator dan proses data store. Yang ketiga yaitu proses, yaitu aktivitas yang mengolah input menjadi output. Dan yang terakhir data storage, penyimpanan data pada database biasanya merupakan tabel. Di sini ada pendekatan secara Gensersen dan Jordan de Macro yang memiliki keterangan. Yang pertama yaitu entitas eksternal dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tetapi di luar sistem. Yang kedua proses yaitu orang atau unit yang pergunakan atau melakukan transformasi data. Komponen fisik tidak diidentifikasikan. Yang ketiga yaitu aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Dan yang terakhir data store yaitu penyimpanan data atau tempat data dilihat oleh proses. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi diagram alir data atau data flow diagram. Yang pertama, tujuannya ada beberapa tujuan dibuatnya DFD pada sistem yang dibuat adalah yang pertama, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem. Nah, untuk fungsinya data flow diagram ini, yang pertama ada sebagai alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem yang digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Kemudian fungsi yang kedua, DFD juga digunakan sebagai alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Kemudian yang ketiga, DFD juga merupakan alat perancang sistem yang berorientasi pada alur data. Next. Dalam diagram alur data ada 3 level. Yang pertama ada diagram konteks, yaitu menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Diagram konteks merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD dan biasanya diberi nomor 0. Semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks berikut aliran-aliran data utama menuju dan dari sistem. Diagram ini sama sekali tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Kemudian yang kedua, yaitu diagram 0 atau 0, diagram level 1. Diagram level 1 merupakan suatu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Merupakan pemecahan kecil dari diagram konteks ke diagram 0. Di dalam diagram ini memuat penyimpanan data. Kemudian yang ketiga ada diagram rinci atau detail. Itu merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram 0. Next. Untuk diagram konteks memperlihatkan sistem yang dirancang secara keseluruhan. Semua external entity harus digambarkan sedemikian rupa, sehingga terlihat data yang mengalir pada input, proses, dan output. CD menggunakan 3 buah simbol, yaitu simbol untuk melambangkan external entity, simbol untuk melambangkan data flow, dan simbol untuk melambangkan proses. CD hanya boleh terdiri dari satu proses saja, tidak boleh lebih. Dan pada CD tidak digambarkan data store. Proses pada CD biasanya tidak diberi nomor. Next. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram entity relationship atau ERD, yang dalam bahasa Inggris entity relationship diagram. ERD adalah suatu diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas yang dijalin melalui primary key dan foreign key tabel di dalam sebuah database. Dalam pembentukan ERD terdapat 3 komponen yang akan dibentuk, diantaranya yaitu pertama A, entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya dan dapat diwujudkan dalam basis data. Contohnya untuk entitas adalah mahasiswa, kemudian kartu anggota perpustakaan, dan buku. Kemudian ada relasi. Relasi adalah hubungan antara 2 jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan 2 entitas. Contoh relasi adalah mahasiswa mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Nah, relasinya adalah mendaftar. Kemudian ketiga ada C, yaitu ada atribut, memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Atribut memiliki struktur internal berupa data. Untuk simbol-simbol dan keterangannya ada di sebelah sini. Jadi untuk simbol kotak merupakan entity atau entitas, kemudian kotak yang di dalamnya ada kotak lagi itu adalah entitas lemah atau weak entity. Kemudian untuk belah ketupat ini adalah untuk relationship. Kemudian untuk bentuk oval ini adalah atribut, ada atribut kunci dan juga ada atribut multi value. Next. Nah, untuk komponen-komponen dalam diagram entity relationship atau ERD ada pertama, atribut key adalah suatu gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Kemudian atribut simple adalah bernilai atomik, tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Kemudian ada juga atribut multi value yang mempunyai lebih dari satu nilai atribut yang bersangkutan.
Kemudian ada juga atribut komposit. Adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil, yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai sub atribut. Kemudian ada juga atribut derivatif, adalah atribut yang tidak harus disimpan dalam database, atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain dari suatu relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-putus. Next. Untuk derajat relasi atau derajat kardinalitas rasio diagram IRD, yang pertama ada one to one. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. Kemudian derajat yang kedua ada one to many. Jadi setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tapi tidak sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada many to many. Setiap entitas pada A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Siklus hidup sistem. Siklus hidup sistem atau SHS adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan dan menggunakan sistem berbasis komputer. Konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak dan membantu suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi. Nah, terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yaitu yang pertama ada siklus hidup sistem tradisional, kemudian ada siklus hidup menggunakan prototyping, kemudian ada siklus hidup sistem orientasi objek. Nah, tahapan SDLC sendiri terdiri dari 6 tahap, yaitu perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem, penerapan sistem, penggunaan sistem, dan pemeliharaan sistem. Tahap perencanaan sistem meliputi pengumpulan kebutuhan sistem, analisis kebutuhan, dan perencanaan proyek. Tahap analisa sistem meliputi analisis kebutuhan sistem, analisis proses bisnis, dan analisis sistem yang ada. Tahap perancangan sistem meliputi perancangan arsitektur sistem, perancangan basis data, perancangan antarmuka pengguna, dan perancangan program. Tahap penerapan sistem meliputi pengkodean, pengujian sistem, dan instalasi sistem. Tahap penggunaan sistem meliputi operasi sistem, pemeliharaan sistem, dan evaluasi sistem. Kemudian ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah salah satu tahapan dalam proses pengembangan perangkat lunak yang teratur. Tahapan pengembangan perangkat lunak yang teratur biasanya mengikuti pola umum, ya, analisis, desain, coding, testing, maintenance. Nah, stakeholder berperan sangat penting dalam keseluruhan tahapan pengembangan dan dapat berupa pengguna, pemilik pengembangan, pemrogram, dan orang-orang yang terlibat dalam rekayasa perangkat lunak tersebut. Keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak harus bernilai ekonomis dan memberikan nilai tambah bagi organisasi seperti penurunan biaya operasi, efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan keuntungan organisasi, peningkatan image organisasi, dan lain-lain. Next. Nah, kemudian ada iteratif. Ya, iteratif adalah pemodelan sistem yang seringkali melibatkan pengulangan tahapan-tahapan tertentu dalam proses pengembangan perangkat lunak. Seperti perencanaan, desain, pengembangan, dan pengujian. Setiap iterasi dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan perangkat lunak berdasarkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Proses iteratif memungkinkan tim pengembang untuk lebih fleksibel dan dinamis dalam menghadapi perubahan, tantangan yang muncul selama proses pengembangan. Nah, keuntungan dari proses iteratif sendiri antara lain meningkatkan efisiensi, peningkatan kerjasama, dan adaptabilitas yang cepat. Kemudian model iteratif ini juga memiliki kekurangan seperti risiko pengulangannya berlebihan dan biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemilihan model pengembangan perangkat lunak yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan
dan karakteristik proyek yang sedang dikerjakan. Next. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik merujuk pada informasi yang diperoleh dari pemangku kepentingan untuk memperbaiki dan meningkatkan model sistem. Umpan balik dapat berupa saran, kritik, ataupun masukan dari pemangku kepentingan yang berada, seperti pengguna, pemilik, pengembang, dan pemrogram. Umpan balik sangat penting dalam proses pengembangan perangkat lunak karena dapat membantu tim pengembang untuk memperbaiki dan meningkatkan perangkat lunak agar sesuai oleh kebutuhan pengguna. Dalam proses iteratif, umpan balik dari pemangku kepentingan digunakan untuk memperbaiki, meningkatkan model sistem pada setiap iterasi atau perulangannya. Pemahaman konsep-konsep ini sangat penting bagi para analisis sistem dan pengembangan untuk menghasilkan model sistem yang akurat, komprehensif, dan dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan yang terkait. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi diagram konteks. Bisa lihat seperti gambar yang terlihat. Diagram konteks di atas menjelaskan alur singkat yang dilakukan pengguna atau user dan admin pada aplikasi GoUMKM, di mana pengguna user dapat melakukan login untuk masuk aplikasi dan menampilkan informasi yang mereka miliki. Kemudian, admin dapat melakukan login dan menampilkan event-event atau seminar, bahkan materi pembelajaran untuk para user. Next. Selanjutnya untuk implementasi diagram alir data atau DFD. Bisa dilihat seperti gambar yang terlihat. Next. Nah, pada DFD tadi itu aplikasi GoUMKM dibagi menjadi beberapa proses utama. Yang pertama beranda atau berita. Proses ini mengelola berita dan informasi terbaru yang ditampilkan di beranda aplikasi GoUMKM. Yang kedua ada forum diskusi. Proses ini mengelola forum diskusi di mana pengguna dapat berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang topik terkait UMKM. Yang ketiga ada chat langsung. Proses ini mengelola fitur obrolan langsung yang memungkinkan pengguna berkomunikasi satu sama lain. Yang keempat ada materi edukasi. Proses ini mengelola materi edukasi berupa video dan konten pendidikan lainnya yang dapat diakses oleh pengguna. Yang kelima ada informasi akun. Informasi akun ini menampilkan informasi yang dimiliki oleh user UMKM. Setiap proses ini mungkin memiliki lebih banyak detail, termasuk input dan output data yang lebih spesifik, yang dapat Anda tambahkan sesuai kebutuhan dan kompleksitas sistem. DFD ini adalah representasi tingkat pertama dari bagaimana data mengalir dan diproses dalam aplikasi GoUMKM. Next. Jadi kesimpulannya, pemodelan sistem menggunakan DFD dan diagram konteks membantu dalam merancang dan mengembangkan aplikasi GoUMKM dengan cara yang efisien dan efektif. Hal ini tidak hanya mengurangi ambiguitas dalam pemahaman tentang sistem, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan pengguna dan pelaku UMKM terpenuhi dengan baik. Salah satu manfaat utama dari pemodelan sistem adalah pengurangan ambiguitas. Dengan menggunakan diagram DFD dan diagram konteks, kita dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana seluruh sistem bekerja, termasuk aliran data dan interaksi antar komponen-komponen utama. Hal ini memastikan bahwa seluruh tim pengembangan, pemangku kepentingan, dan pengguna akhir memiliki pemahaman yang seragam tentang bagaimana aplikasi GoUMKM akan beroperasi. Ini adalah langkah kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa tujuan pengembangan tercapai dengan baik. Dengan demikian, aplikasi GoUMKM dan konsep pemodelan sistem yang digunakan dalam pengembangannya bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. Dengan harapan bahwa aplikasi ini akan memberikan manfaat yang besar bagi para pelaku UMKM dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor UMKM secara keseluruhan. Next. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.